Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap dalam menggunakan aplikasi CBT, terutama untuk guru atau operator. Aplikasi CBT ini biasa digunakan dalam pelaksanaan ulangan harian, PTS, PAS, atau untuk simulasi mandiri dalam pelaksanaan UNBK. Nah, sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar berkembang dengan klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, langkah yang pertama adalah bagaimana cara login ke aplikasi CBT. Langkah yang pertama ya, yang akan saya jelaskan. Yang kedua adalah karena ini untuk guru, tenaga pendidik ataupun operator, adalah cara input soal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah cara setting waktu ujian untuk nanti dilaksanakan oleh peserta ujian, yang dimana adalah anak-anak atau siswa sekolah yang akan melaksanakan proses ujian tersebut. Nah, kita ke langkah pertama, bagaimana cara login ke aplikasi CBT. Nah, biasanya kalau untuk penggunaan guru, operator telah men-share link websitenya. Nah, ini adalah link website yang di-share oleh operator di SMK Dewi Warna. Ya, ini adalah usbk.smksdewiwarna.sca.id/adm/login. Nah, ini kita copy paste. Nah, klik kanan, copy, atau bisa dengan CTRL C ya untuk copy, lalu masuk ke browser yang sering digunakan. Saya pakai Google Chrome ya, boleh di Mozilla ataupun browser lain ya. Di tab pencariannya kita klik kanan sini paste ya, lalu klik enter. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan awal login di aplikasi CBT. Nah, di tampilan awal login ini ya, kita hapus dulu, saya pernah login ya. Di tampilan awal login ini ada dua kolom ya, ada dua opsi yang harus diisi ini, yang pertama dan yang kedua. Baris pertama yang harus diisi adalah username ya. Username di sini bisa diperoleh dari operator sekolah masing-masing ya. Ini username-nya. Yang keduanya adalah password, juga diperoleh dari operator ya. Nah, kalau sudah mengetahui username-nya apa dan passwordnya berapa, kita akan coba untuk login. Nah, karena di sini saya udah pernah login, saya tinggal klik saja. Nah, ini username saya K0016, juga passwordnya di sini. Lalu klik login. Nah, itu untuk tahap pertama atau langkah pertama cara login ke aplikasi CBT. Nah, karena tadi sudah ditegaskan bahwa ini adalah aplikasi CBT untuk guru ya, untuk guru, jadi nanti ada aplikasi CBT untuk peserta ujian atau siswa, itu beda lagi tampilannya. Nanti mudah-mudahan bisa saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, tadi untuk cara login. Tahap kedua adalah cara input soal. Gimana cara input soal? Nah, kembali ke aplikasinya. Nah, setelah login kita akan disuguhkan beberapa menu. Yang pertama adalah menu dashboard, yang dimana isinya adalah nama kita,
nama pribadi ya, sebagai orang yang login, user yang login, berikut username-nya. Nah, nanti kalau di siswa tampilannya hanya dashboard dan soal ya. Dan di sini adalah nama siswa, di sini adalah NISN biasanya, NISN siswa. Nah, cara input soal, nah kita pindah ke menu soal. Ya, kalau menu ujian nanti di tahap ketiga, dan hasil ujian adalah hasil dari ujian si anak kalau nanti ini sudah dikerjakan. Nah, ini masuk ke soal. Nah, di menu soal kita akan ditampilkan juga beberapa menu seperti tambah data, download format import, import, dan cetak. Oke, kita jelaskan satu-satu. Tambah data ini difungsikan jika kita ingin menambahkan soal satu persatu. Jadi difungsikan untuk menambahkan soal satu persatu, tapi harus online kalau di sini ya, karena aplikasi ini berbasis online. Nah, langkahnya seperti apa? Masukkan mata pelajaran yang diampunya atau yang diajarkannya. Hanya komputer dan jaringan dasar, nama gurunya ya, karena ini akun per guru ya. Nah, jadi otomatis akan munculnya nama guru tersebut atau nama kita sendiri di sini. Lalu masukkan soalnya. Nah, di sini diketikkan soalnya. Ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan K3LH di sini. Nah, ini soalnya. Nah, untuk opsi jawabannya bisa diketikkan oleh teman-teman di sini. Ini untuk jawaban A, opsi A ya. Ini opsi B, ini opsi C, D sampai E di sini. Nah, di sini pula harus diketikkan kunci jawabannya. Misalnya jawabannya yang betulnya A. Bobot soalnya misalnya 4, karena soalnya misalnya nanti 25 ke siswa akan ditampilkan. Bobot soalnya 4, lalu klik simpan ya, lalu klik simpan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, yang warna biru ini apa nih, yang warna hijau ini apa nih? Nah, yang warna biru ini jika soalnya mengandung unsur gambar. Nah, ini bisa ditambahkan choose file di sini, pilih gambar di media penyimpanan. Nah, ataupun jawaban dari soal yang juga jawabannya mengandung gambar juga bisa dipilih choose file di sini dan sisipkan gambar. Lalu klik simpan ya. Nah, klik simpan. Oke. Nah, saya kembali saja. Nah, itu untuk tambah data. Jadi satu persatu untuk tambah data. Nah, di sini ada menu download format import. Nah, ini untuk menambahkan data versi kedua dengan cara harus mendownload format template-nya dulu. Nah, kita coba klik ya. Ini download format import. Nah, otomatis langsung terdownload di sini. Lalu kita buka template-nya. Nah, kita klik enable editing. Nah, ini adalah template yang tadi di-download. Bentuknya adalah Microsoft Excel. Nah, ini bentuknya adalah Microsoft Excel. Nah, teman-teman hanya tinggal memasukkan soalnya saja satu persatu ke sini. Soal nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Bobot soalnya berapa? Misalnya 4 kalau tadi, ya. Lalu opsi A-nya apa, B-nya apa, C-nya sampai E-nya apa dengan kunci jawabannya di sini. Dan ini diisi sampai semua soal masuk
setelah soalnya masuk atau sudah rapih di sini soalnya masuk, teman-teman tinggal melakukan proses save di sini ya, nge-save template ini. Setelah di save, nah teman-teman kembali ke aplikasi di sini. Nah, keunggulan dari download format import ini dengan cara kedua ini adalah ini bisa dilakukan secara offline. Kalau tadi tambah data adalah online, di sini dilakukannya offline karena kita berfokus dulu mengisi soal dan opsi di sini berikut kunci jawabannya. Nah, ya. Jadi ini kan offline nih, berarti bisa keluar dulu dari aplikasinya. Nah, setelah beres, setelah soalnya rapi, baru masuk lagi. Cara loginnya seperti di awal tadi cara loginnya. Nah, kita anggap kita udah login lagi ya, udah beres pembuatan soalnya. Nah, kita bagaimana melakukan import datanya ke sini. Nah, di sini disediakan ada menu import di sini. Import ya. Nah, kita klik ya. Klik import. Pilih nama gurunya. Ya. Nama gurunya, ingat ini muncul satu karena username ini digunakan untuk satu guru atau satu siswa. Jadi ini karena gurunya ini satu guru ya. Mapelnya tadi adalah komputer dan jaringan dasar misalnya. Nah, kita klik choose file atau pilih file. Nah, teman-teman tadi simpan filenya di mana? Hasil simpan template tadi yang sudah diisi. Nah, sini ya, format soal komputer jaringan dasar. Klik, lalu klik open, lalu klik simpan ya, tombol biru yang bertuliskan simpan ya. Otomatis setelah diklik simpan itu soal akan tersimpan ya. Saya tidak klik simpan ya, contohkan sini karena sudah disimpan, soalnya sama sudah ada di sini. Saya mau klik kembali aja. Nah, pada saat setelah klik simpan, otomatis data soalnya akan masuk di sini di kolom ini ke bawah ya, ada banyak di sini. Nah, ini ya, ini yang tampilkannya 10, sudah ditampilkan sampai 100 soal tergantung dari sini ya, kita tampilkan 100 soal. Nah, saya sudah memasukkan sekitar 90 soal. Nah, ini bisa ditampilkan semua. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan nih, bagaimana kalau soalnya tadi seperti tadi memiliki gambar, apakah harus diinput satu persatu ditambah data di sini? Nah, menurut pengalaman saya yang telah menginput data ke sini adalah soalnya bisa teman-teman masukkan di template di sini. Jadi soalnya diketikkan aja di sini soal. Soal bergambar ya, biasanya di bawah ini merupakan gambar titik-titik misalnya. Nah, opsinya dimasukkan aja dulu di sini. Nah, opsinya dimasukkan di sini. Ya, dengan kunci jawabannya ya. Diupload dulu aja soalnya ke sini, diimport ya soalnya ke sini. Nah, nanti gambarnya kita sisipkan langsung di aplikasinya. Misalnya contoh ya, saya ada soal yang menggunakan gambar. Nah, soal nomor 21 sampai 25 nih ya. Kalau soal nomor 21 nanti ini kita bahas setelah dari nomor 22 sampai 25. Nomor 22 gambar di bawah ini merupakan gambar dari. Gambarnya tidak ada. Di sini tidak dicantumkan, tidak dimasukkan di template tadi juga, tidak dimasukkan template Excel. Ya, ditulis aja dulu soalnya dengan opsi jawabannya. Lalu nanti kita masuk ke aplikasi CBT-nya, klik edit di sini. Klik edit. Nah, di sini mapelnya dimasukkan
nama gurunya juga dimasukkan. Nah, lalu pilih choose file. Nah, choose file otomatis akan didirect ke penyimpanan kita, menyimpan gambar itu di mana. Nah, setelah itu contoh ya, di sini pilih gambar ya, choose file, saya masuk ke picture ke sini. Ya, klik gambarnya. Ya, klik gambarnya di sini. Lalu klik open. Ya, anggap ini sudah klik open ya. Otomatis gambarnya akan masuk ke sini, tersimpan di sini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik simpan. Sudah, gambarnya masuk di soal. Oke, kita kembali dulu. Gambarnya masuk di soal. Nah, itu cara kalau ingin memasukkan soal yang mengandung unsur gambar. Nah, kita ke masalah yang lain. Bagaimana kalau justru opsinya yang bergambar? Ya, misalnya opsi yang bergambar di sini yang dimaksudkan adalah PG-nya A, B, C, D sampai E-nya yang justru mengandung gambar. Langkahnya sebetulnya sama. Kita ke soal yang, nah, saya di sini ada satu soal yang opsinya justru yang mempunyai gambar. Soalnya seperti ini, gambar yang sesuai untuk menghubungkan PGA adapter komputer dengan monitor. Ya. Nah, ini soalnya. Nah, kita sama langkahnya, klik edit. Nah, ini soalnya tidak mengandung gambar, tapi justru pilihannya yang mengandung gambar. Nah, kita masukkan seperti tadi, langkahnya sama, choose file, masuk ke folder penyimpanan gambarnya seperti apa, masuk di sini. Nah, dengan catatan gambarnya itu harus dipindah kalau untuk opsinya yang bergambar. Ya, di sini harus masuk ke sini gambarnya. Caranya seperti apa? Tinggal di sini, lihat. Kalau kursor kita dekatkan ke gambar, otomatis gambarnya ikut bergerak. Ini tinggal klik kiri saja, tahan, lalu pindahkan ke tab untuk pengisian opsi di sini. Ya, diulangi, klik kursornya ke sini ya, ke gambar. Ini sama, gambarnya bisa bergerak semua, atas bawah juga sama. Ya, ini klik kiri, tahan, seret gambarnya ke kolom untuk pengisian opsi atau jawabannya. Ya, semua diseret ke sana ya, seperti ini. Lalu klik simpan kembali ya, klik simpan kembali. Otomatis opsinya juga akan memiliki gambar. Nah, itu untuk langkah kedua, menyisipkan gambar. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengecek soal kita sudah masuk atau tidak? Kita tinggal klik cetak di sini. Klik cetak di sini akan memunculkan bank soal atau soal yang telah kita input tadi, baik secara tambah data untuk soal, untuk satu persatu soalnya, atau di import langsung soalnya melalui proses setelah mendownload template dan mengedit template tadi di awal. Ya, bisa dicek di sini nih, cetak soal. Ya, mohon maaf tidak saya praktekkan karena mengandung kunci jawaban ya soalnya, jadi Bapak Ibu guru atau teman-teman bisa ngeceknya sendiri di cetak. Nah, itu adalah langkah nomor 2, cara input soal. Nah, kita ke langkah ketiga, yaitu cara setting waktu ujian. Nah, ini cara setting waktu ujian. Nah, setelah soal diinput, nah, kita tinggal men-setting waktu ujian. Nah, waktu ujiannya sudah ditentukan nih oleh
sekolah dengan surat edaran ke siswa. Nah, surat edaran ke siswa ya misalnya sudah ditentukan. Nah, kita klik ke menu ujian. Nah, di menu ujian ini apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita klik tambah. Nah, sini ada petunjuk. Jumlah soal harap dimasukkan sesuai jumlah soal yang sudah ada di bank soal atau di pengecekannya di kolom cetak tadi, di menu cetak. Tanggal mulai adalah waktu awal, boleh mulai mengklik tombol mulai ujian, itu tanggal mulai. Tanggal selesai adalah waktu akhir, boleh mulai mengklik tombol mulai ujian. Ya, acak soal di sini, jika pilihan diacak maka soal akan diacak, jika diurutkan maka akan diurutkan berdasarkan urutan nomor masuk, soal masuk ya, bukan nomor masuk, soal masuk dari teman-teman pada saat menginput soal. Oke, kita coba ya, kita praktekkan sini. Nama ujian adalah penilaian akhir semester, ini pernah saya contohkan, atau pas ganjil tahun ajaran ya, kayak aja 2020-2021. Mata pelajarannya komputer dan jaringan dasar. Nah, jumlah soal di sini tergantung dari teman-teman memasukkan soalnya berapa di sana. Ya, misalnya soal yang saya masukkan 30 nih, yang ini untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Tapi yang akan digunakan kurang dari 30, nah itu jelas bisa ya. Misalnya masukkan 25 soal, itu bisa. Yang tidak bisa adalah misalnya soal yang tadi diinputkan tentang materi komputer dan jaringan dasar itu hanya 20, tapi kita memasukkan jumlah soal di sini 25, itu tidak bisa. Ya karena sistem mendeteksinya hanya sampai 20. Nah, ini tidak bisa dijalankan nanti di sini. Ya. Kalau saya itu kan 30 tadi menginput soalnya, setelah menginput soalnya. Berarti sini masukkan jumlah soal 25. Nah, ini tanggal mulai. Nah, tanggal mulai di sini sesuaikan dengan jadwal yang telah didapat untuk ujian, tanggal berapa. Misal mulainya tanggal sekarang ya, kita coba tanggal 10. Tanggal pada saat video ini dibuat. Tanggal selesainya juga misalnya kita buat 1 hari di hari yang sama, tanggal 10. Nah, jam. Nah, jam di sini misalnya dimulai dari jam 7.00 ya. Nah, selesainya misalnya kita 1 hari adalah sampai jam 12.00. Nah, waktu ujian. Nah, nanti kita bedakan antara tanggal mulai tanggal selesai dengan waktu ujian. Waktu ujiannya misalnya kita settingnya 60 menit saja. Ya, 25 soal ya, cukup lah ya 60 menit. Nah, pengacakan soal kita pilih soal diacak supaya soalnya yang nanti muncul ke peserta ujian adalah bentuknya tidak runtut atau diacak soal antara peserta ujian satu dengan peserta ujian lainnya. Nah, yang membedakan antara tanggal mulai dan tanggal selesai dengan waktu ujian. Kalau waktu ujian adalah waktu di mana peserta ujian mulai mengklik mulai untuk mengerjakan soal sampai selesai. Nah, itu adalah waktunya 60 menit. Misalnya contoh si A itu mengerjakan soal pukul 7, berarti pada saat siswa di tanggal yang sudah ditentukan di jam mulainya jam 7 itu karena rajin misalnya si A,
mengerjakan dari jam 7. Nah, waktu si A mulai mengerjakan soal itu hanya 60 menit waktunya. Ya, nanti kita akan praktekkan di dashboard siswa ya, dashboard sebagai siswa karena ini sebagai guru. Nah, jadi siswa mengerjakan jam 7 itu pada saat memulai atau mengklik tombol mulai mengerjakan itu hanya diberikan waktu 60 menit. Setelah waktu 60 menit itu selesai, si peserta ujian A ini atau si siswa A ini tidak bisa mengakses mata pelajaran yang sudah dia kerjakan, yang dia tidak bisa diakses. Nah, contoh keduanya adalah si B. Wah, si B telat nih mengetahui informasi bahwa pada tanggal 10 bulan 11 2020 ini ada ujian komputer dan jaringan dasar. Ya, dia baru tahunya jam 9. Apakah masih bisa mengerjakan? Masih bisa mengerjakan, teman-teman. Jadi kan batas waktunya jam 7 sampai jam 12. Jadi di antara jam 7 sampai jam 12, nah, di rentang waktu ini si siswa bisa mengakses soal, tapi dengan catatan kalau si siswa bisa membuka soal, tapi dengan catatan waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Jadi pada saat siswa sudah membuka soal di jam 7 lalu mengerjakan, nah si siswa hanya diberi waktu 60 menit. Setelah 60 menit si siswa meskipun rentang waktunya masih ada nih, si siswa tidak bisa masuk ke soal karena sudah dikerjakan, kecuali yang belum mengerjakan itu masih bisa masuk, dan di atas jam 7 pun masih bisa masuk, tetapi sudah tidak bisa mengakses di atas jam 12. Ya, itu untuk waktu, untuk perbedaan tanggal mulai selesai dengan waktu ujiannya. Loh, kenapa kok di sini tanggal mulainya jam 7? Tanggal mulainya hari ini misalnya tanggal 10 jam 7, tanggal selesainya juga hari yang sama jam 12, tapi kok waktunya 60 menit. Padahal dari jam 7 sampai jam 8 itu kurang lebih 7, 8 ya, 9, 10, 11, 12, ada 5 jam. Ya, kurang lebih 300 menitan. Kenapa di sini waktu ujiannya 60 menit? Karena dalam pengerjaannya si siswa hanya 60 menit, dimana dikasih rentang waktu, diberikan rentang waktu dari jam 7 sampai jam 12. Di jam mana saja dari jam 7 sampai jam 12 si siswa bisa mengerjakan, tapi dengan waktu 60 menit. Oke, ini sudah disetting ya, mudah-mudahan paham. Ini sudah disetting, kita klik simpan. Kita klik simpan. Oke, waktunya ya. Kita pukul 10 misalnya di sini. 10.49 AM. Sampai pukul 12.49 PM misalnya sehari. Oke, simpan. Nah, setelah pengaturan tanda simpan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nama tes sesuai dengan tadi yang telah dimasukkan. 10 November 10.49. Jadi kan 9.50 ya. AM ke 10.49. Nah, di sini ada nomor token, teman-teman. Nomor token ini nanti harus disebarkan ke siswa sebelum waktu ujiannya dimulai. Jadi bisa di copy paste kan di grup WA atau di Japri peserta ujiannya, anak-anaknya di Japri, sambil mengingatkan misalnya, ini hari ini ada jadwal ujian nih, ini nomor tokennya untuk pelajaran komputer dan jaringan dasar, dimulainya jam 10.49 misalnya, sampai selesainya jam 12.49 tadi di settingnya ya, 12.49. Nah, siswa nanti akan masuk ke sini. Nanti kita praktekkan ya. Kalau ini kan prakteknya di menu sebagai guru, kita sebagai guru di sini yang saya praktekkan.
nanti kita praktekkan sebagai siswa. Nah, bagaimana kalau sebelum waktunya si siswa ingin mengerjakan lebih awal? Itu yang jadi pertanyaan. Dan nanti biasanya tidak akan bisa ya, karena harus pas di waktu dimulainya, misalnya 10.49 baru siswa bisa mulai mengerjakan. Nah, itu untuk ujian, untuk setting jadwal ujian dan untuk mengetahui nomor token nih, nomor token. Nah, kalau di UNBK nomor tokennya kan berganti ya teman-teman, setiap 15 menit sekali. Nah, kalau di aplikasi CBT yang dipakai di sini, nomor tokennya tergantung dari Bapak Ibu atau tergantung dari teman-teman guru. Misalnya ini nomor tokennya NIRAP. Nah, selama teman-teman tidak merefresh nomor ini, nomor token ini bisa digunakan oleh siswa dari awal sampai beres. Misalnya ada yang mengerjakan jam 7, nomor tokennya sama ini. Ada yang mulai mengerjakan jam 8 atau jam 9, juga nomor tokennya sama yang ini. Ya, dengan catatan nomor token ini dibagikan, bisa ke wali kelas, bisa ke grup mata pelajaran masing-masing, yang dimana di grup tersebut ada anak-anak atau peserta ujian yang ditargetkan untuk mengikuti ujian. Ya, itu untuk ujian. Nah, untuk langkah ketiga ya di sini, cara setting waktu ujian. Nah, ada menu terakhir sebetulnya di sini adalah hasil ujian. Kita coba klik saja ya, hasil ujian. Nah, karena tadi kita sudah men-setting jadwal ujiannya dan waktu ujiannya, nah nanti hasil ujian peserta atau anak-anak kita itu bisa lihat di sini, lihat hasil. Misalnya kita klik ya, lihat hasil. Nah, karena ini datanya kan belum ya. Nah, lihat hasil. Jadi nanti si anak yang telah menyelesaikan ke 25 soal tadi, misalnya di sini, ini akan muncul nama-namanya ke bawah, akan muncul. Nah, kita ingin cetak, kita tinggal cetak, masuk ke sini, cetak ya, cetak hasilnya. Nah, itu untuk melihat hasil ujian. Oke, kita kembali ke dashboard ya. Nah, itulah tahap-tahap dalam menggunakan aplikasi CBT. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.